Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lisabilir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ibad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul ubbad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumit tanad. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan kepada kita taufik dan hidayah serta inayahnya sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu fi ikrami ahlil ilmi warifqi bil muta'allimin wa badlin nasihati lahum wa li ghairihim. Ini adalah bab yang mendorong kita, menggemarkan kita pada memuliakan orang-orang yang berilmu dan ramah tamah dengan para pelajar penuntut ilmu dan memberikan nasihat bagi mereka dan bagi selain mereka. Jadi dalam bab ini ada 3 masalah yang akan disampaikan oleh pengarang kitab ini. Yang pertama tentang memuliakan orang-orang yang berilmu, baik mereka itu adalah para muallimin, baik orang yang berilmu itu dimaksud adalah para guru-guru agama atau orang-orang yang menuntut ilmu agama. Memuliakan mereka, menghormati mereka adalah merupakan satu ibadah, artinya mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yastakhiffu bihim illa munafiq." Ada 3 orang yang tidak meremehkan mereka itu kecuali orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu di antara 3 orang tersebut adalah wazul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Artinya apa? Bahwa tidaklah memuliakan orang yang mempunyai ilmu itu melainkan orang yang beriman, dan tidaklah meringankan, meremehkan orang-orang yang berilmu itu melainkan adalah orang yang munafik. Para muhibbin rahimakumullah, apabila kita menyamakan orang yang mempunyai ilmu agama, kita samakan kedudukan mereka, kita samakan penghormatan kepada mereka, kita samakan dengan orang-orang yang biasa, berarti kita meremehkan orang yang punya ilmu. Kita memberikan penghormatan kepada orang berilmu sama dengan orang biasa, berarti itu merupakan suatu pelicihan kepada orang berilmu. Kita memberikan sesuatu materi kepada orang yang berilmu sama dengan orang biasa, itu namanya adalah
meremehkan orang yang berilmu. Sebab orang yang berilmu itu mesti dilebihkan dalam hal-hal apapun. Allah sendiri melebihkan orang yang berilmu daripada yang tidak berilmu. Nah, artinya para muhibbin sekalian rahimakumullah, pahamannya artinya kalau kita umpamanya membagi zakat kepada orang fakir, orang miskin. Di antara orang fakir miskin ini ada orang yang berilmu, ada orang biasa. Nah, hendaknya orang yang berilmu itu dilebihkan daripada orang biasa sebagai tanda bahwa kita menghormati mereka itu, dan itu adalah suatu ibadah. Misalnya amplopnya 50.000, nah orang yang berilmu itu 60.000 paling kada. Jangan disamakan dengan orang biasa. Kalau kita menyamakan orang berilmu dengan orang biasa, itu kita kadang menghargai mereka, berarti kita orang munafik ngarannya. Rasulullah sudah menjelaskan dengan tegas bahwa tidak meremehkan mereka orang yang berilmu itu kecuali orang yang munafik. Para muhibbin rahimakumullah, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan, "Ukhidha 'alaina al-'ahdu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an nubajjil al-ulama was-salihin." Telah diambil perjanjian kepada kami daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kami mesti memuliakan ulama dan orang-orang saleh itu. Umpamanya kita berisi anak 3, kita memberi anak yang 3 ini dituntut untuk sama. Ini 10.000, ini 10.000, ini 10.000. Kecuali di antara anak kita yang 3 itu ada orang yang berilmu. Nah, itu dilebihkan sebagai penghormatan kita kepada anak yang berilmu. Kalau kita kada ingin jadi orang tua yang munafik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, anakku nang saya kung ini sekolah di pesantren, nang saya kung ini sekolah teknik umpamanya, memberi duit sama pelicihan kepada ilmu agama, berarti kita munafik ngarannya. Menyamakan kedudukan antara orang yang berilmu dengan orang yang kada punya ilmu disamakan, itu adalah kemunafikan. La yastakhifu bihim illa munafik. Nah, ini sesuatu hal yang mungkin kurang kita sadari, dan itu menunjukkan bahwa kita masih munafik. Artinya orang-orang kaya nang berzakat sama amplop tuan guru lawan nang kada tuan guru, orang nang menuntut ilmu lawan nang kada sama. Padahal Allah sendiri melebihkan orang yang punya ilmu. Kenapa kita kada melebihkan orang yang menuntut ilmu itu? Nah, para muhibbin rahimakumullah, memang ada manusia-manusia yang kita dituntut untuk melebihkan mereka daripada lainnya. Tadi disebutkan sudah adalah ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sudah berfirman bahwa Allah sendiri mengangkat derajat orang yang beriman, dan orang-orang yang diberi ilmu diangkat Tuhan beberapa derajat. Nah, ya. Jadi para orang-orang berilmu, baik mereka itu ulama, baik mereka itu pelajar agama, dituntut untuk kita tinggikan derajat mereka. Satu. Yang kedua, orang-orang saleh, orang-orang yang salihin, orang-orang yang hidupnya hanya bergelut dengan ibadah kepada Allah. Ini mesti kita muliakan daripada orang yang hidupnya bergelut dengan duniawi. Jangan disamakan orang-orang saleh dengan orang biasa. Memberi barakat umpamanya, orang-orang biasa barakat sebegi hintalo, orang salihin 2 hintalonya mah. Jangan sama. Semuanya ada barangnya aja. Ini hal-hal yang halus yang kita kada sadari, dan itu menunjukkan bahwa kita masih punya sifat nifaq. Tanpa kita sadari bahwa kita seringkali meremehkan orang-orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
menghina, melecehkan orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, orang-orang yang mesti kita hormati adalah orang-orang yang ada hubungan keluarga atau zuriat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk orang-orang yang kita dituntut oleh Allah, dituntut oleh Rasul untuk melebihkan mereka daripada orang-orang yang bukan seperti mereka. Para ulama itu mereka bukan ingin dimuliakan, tetapi Allah yang menyuruh kita untuk memuliakan mereka. Pelajar-pelajar agama itu bukan mereka yang minta memuliakan diri mereka, tetapi Allah dan Rasul yang menyuruh agar kita memuliakan mereka. Para zuriat Rasulullah, keturunan Nabi, bukan mereka yang menuntut agar kita memuliakan mereka, tetapi Allah dan Rasul yang memerintahkan kepada kita untuk melebihkan mereka daripada orang-orang yang bukan seperti mereka. Jadi artinya apa? Bahwa itu merupakan tuntutan agama, tuntutan Allah dan Rasul, bukan tuntutan mereka. Nah, kita menghormati orang-orang yang diperintahkan oleh Allah, menghormatinya itu berpahala. Itu ibadah bagi kita, bukan hal yang sia-sia. Ibadah. Ada manusia-manusia yang bila kita hormati justru akan menghilangkan agama kita. Ada manusia-manusia yang bila kita hormati Allah marah kepada kita. Ada juga. Jadi kada semua manusia selalu dimuliakan. Seperti contohnya Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a li ghaniyin li ajli ghinah zahaba thulutsa dinihi walakin yukramu ahlul fadli li fadlihim wa syarafihim. Barang siapa tawadu, merendahkan diri bagi orang kaya, artinya menghormati orang kaya, li ajli ghinahu, karena kekayaannya. Menghormati orang kaya karena kekayaannya. Zahaba sulusa dinihi, hilang 2/3 agama di dalam dirinya. Orang tuh kita hormati karena inya sugih. Amun kita beulun, bapian lawan orang sugih karena inya tuha pada kita, nah itu kan jadi masalah. Karena tuhanya itu bang, kita hormati. Itu disuruh kita menghormati orang tuha. Atau ada orang kaya yang baik, ada orang kaya yang sosial, ada orang kaya yang pemurah, kita hormati karena sifat pemurahnya itu disuruh oleh agama. Yang kita dilarang itu menghormati orang kaya yang tidak ada apa-apanya, karena apa-apanya. Artinya sosialnya kada, salihinnya kada ada, penuntut ilmunya kada, beilmunya kada, keturunan nabinya kada, sugih warah aja ada keistimewaan orang itu. Nah, itu nang jar Nabi jangan dihormati karena kekayaannya itu. Bila kita menghormati karena dia kaya, itu yang membahayakan agama kita. 2/3 pergi agama daripada diri kita. Zahaba sulusa dini. Jadi kalau kita menghormati orang kaya yang sosial, orang kaya yang pemurah, itu kan jadi masalah, disuruh karena kemurahannya itu. Ada lagi manusia yang bila kita hormati Allah marah. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mudihal fasik ghadibar rabb wa tazza li zalikal aras." Apabila orang fasik itu dipuji, nah orang fasik diagungkan, orang fasik disanjung, dihormati, ghadibar rabb, Allah marah. Wa tazza li zalikal aras, dan aras pun bergoyang karena demikian itu. Pensarah ini hadis menyatakan walau lisahaihi, walaupun karena pemurahnya. Ada orang ini fasik, contoh fasik sembahyang belang kambingan. Orang ini berduit sembahyang belang kambingan tapi pemurah. Nah, dipuji, masih itu pemurahnya luar biasa, dipuji-puji, Allah marah. Pokoknya bila orang itu fasik, apapun yang baik pada dirinya kada boleh dipuji, karena ada sifat fasik itu di dalam dirinya. Kita puji, Allah marah kepada kita.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini bab pertama menjelaskan kepada kita, mendorong kepada kita untuk memuliakan orang-orang yang berilmu. Yang kedua, warifqi bil muta'allimin, rifik dengan orang-orang yang belajar ilmu agama. Yang ketiga, wabadlin nasihati lahum wa li ghairihim, dan memberikan nasihat bagi mereka dan selain mereka. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Bermula yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah termasuk hatinya orang yang takwa. Min taqwal qulub, minal qalbi taqi, artinya daripada hati yang takwa. Terima kasih sahabat syiar telah menyimak kajian ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sekiranya bermanfaat juga untuk orang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Agar channel Syiar Kehidupan ini bisa lebih baik lagi, jangan lupa ya berikan sarannya lewat taskbar komentar. Terima kasih sahabat syiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.